Aman. Ini Bang Acong mau datang. Waduh, ada tapi ini. Hah? Orang mobil nyebrang. Kita kencang bertiga tapi yang dua dilewatin. Nah kita di ini dia masuk. Tapi ada ini WRT. Ada. Kalau ini kayaknya ngepres ya. Ngepres ya kali ya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Oke siap. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Aneh. Kita lagi beli es ke Teteh Gemes 15 ya. Oke, terima kasih. Aduh. Wah ini tukang sayur. Oke cuy, balik lagi bersama Aneh dan Bagus, vlog yang paling ganteng temannya cuy. Jadi kali ini gua boncengan sama Yoga cuy. Soalnya si Drogba lagi kena musibah kemarin ya bro. Dan jadi pelaku, anjir. Korban jadi pelaku. Kumaha ada mang. Sekarang kita lagi di gangnya rumahnya si bibinya Jaya. Kita mau ngopi-ngopi dulu guys. Oke, kita udah sampai coy. Nanti bakalan gue jelasin bro kronologinya itu gimana, terus apa ya, kejadiannya itu gimana, nanti kita jelasin. Oke. Nanti gua total ya bro, total habis berapa nih ya bro, yang katanya mobilnya itu habis banyak. Emang dikira motor gua habis dikit juga gitu. Makanya kita total nanti cuy, habis berapa. Kalau 5 juta mah pasti yang ngangkat cuy. Lagian gue dipintain juga 500.000. Gue udah nggak mau cuy, tapi si Akang malah ngasih sih. Akang banyak duitnya jadi lost doll gitu. Ada, oke, kita skip dulu guys. Oke cuy, balik lagi bersama Aneh di sini guys. Jadi gua di sini mau bahas kejadian kemarin ya bro. Nah, yang nanya kronologinya gimana bang? Kronologinya itu ya gimana ya? Dibilang kocak ya bro. Kocak, dibilang kocak ya nggak kocak-kocak amat, karena motor gua hancur ya bro. Ya seperti yang kalian lihat aja bro, gua itu dari arah Vida, dari arah Bantar Gebang gitu ya bro, arah ke Cilengsi gitu ya bro. Nah sedangkan mobil dia itu dari arah Cilengsi ke Bantar Gebang gitu. Otomatis kan ini jalur kita nih, ini posisi gua kayak gini nih, ini kan jalur kita nih, lurus nih jalur kita. Nah dia itu seberang jalan sono, yang sebelah sono di seberang gitu ya bro. Nah di mana-mana itu kalau mau nyebrang ataupun mau apa belok ke kanan gitu ya bro, lihat dulu ini pengguna jalan yang jalur kita ini posisinya gimana gitu ya. Kalau ngebut ataupun pelan kan gitu bisa kelihatan gitu ya bro. Jadi kemarin itu gua bertiga ya bro, Akang, MP, Yoga, Saputri sama gua gitu. Dan di situ gua posisi gua paling belakang gitu ya bro. Akang, MP dan Yoga itu di depan gua, sekitaran jaraknya itu wah nggak jauh-jauh amat ya bro. Dari sini ke mana ya? Nah sini motor merah tuh, mobil merah. Nah dari situ lah tadi ya bro. Jaraknya sekitar 10 meteran kalau nggak salah. 10 meter apa berapa ya, pokoknya 10 meteran ya gitu ya bro. Kurang lebih itu. Jadi di situ katanya Akang sih dia kecepatan 60 ya bro, sedangkan gua berarti kan yang agak ngejar itu sekitar 70-an gitu bro. Nah mobil itu dari tengah, dari seberang jalan gitu ya bro, mau belok. Gua tahu tuh, udah ngeliat itu kan. Udah ngesen juga. Cuman kan udah posisi kita udah deket gitu ya bro. Tapi dia bilang itu masih jauh, mau jauh gimana kata gua. Kita kan rombongan bertiga gitu ya bro.
Di mana-mana itu kalau kalau apa ya, kalau rombongan gitu ya, mobil gitu ya bro, ketemu rombongan itu harusnya itu kan disuruh lewat semua gitu ya bro, soalnya kan rombongan. Kalau ini mah si Akang sama Yoga itu kan udah ini ya bro, udah lewat. Nah otomatis kan kita ngeliat, wah berarti dikasih lewat tuh, dia nggak langsung belok. Ya udah kita apa namanya, ngegas juga ngejar si Akang itu. Ternyata dia belok, set, masuk. Nah dia itu nggak masuk langsung ke gerbang gitu ya bro, karena gerbangnya itu PT-nya itu nggak dibuka, maksudnya belum posisi kebuka gitu, posisinya ketutup itu bro. Jadi setengah dari bodi mobilnya itu masih nutupin jalan gitu ya bro. Nah otomatis gua yang posisi katanya kebut gitu ya bro, sekitar 70-an itu udah sempet ngurangin teng teng. Di video juga gue bilang gitu ya bro, gue kurangin teng teng teng, terus gue rem depan belakang cuy, namanya ABS ya bro. Harusnya kata dia bilang kan harusnya ngerem dong kalau lihat dah. Namanya ABS ya bro, dimana-mana kalau orang ngerem itu begitu ngerem nggak langsung berhenti, pasti ada jeda berapa meter gitu ya bro. Apalagi ABS kalau udah kenceng dia pasti main fungsi ABS-nya itu aktif gitu ya bro. Kalau ABS itu sistemnya kayak ngejut gitu, nyut gitu. Tapi kemarin itu motor gua udah sampai meleset depannya itu, udah nggak bisa ke apa ya, terelakkan lagi tuh. Habis itu gua tabrak sampai tangan gua biru juga nih, kaki gua ini lagi bengkak ya bro, yang sebelah kanan ini agak biru. Dia sempat bilang juga bro, bukan masalah jatuhnya gitu. Bukan masalah jatuhnya kata dia guys. Jadi kalau dia jatuh pecah pala itu bukan masalah gitu ya, pala bapak kau bukan masalah. Heran gue bro, kalau orang bos kali ya bro, bos bijak, dia ngomongnya mah bijak. Gua orang bijak katanya. Kalau saya orang bijak gitu, ngomongnya gitu. Anjir, najis gua. Di situ gua udah emosi banget ya bro. Apalagi orang-orang situ ya bro, orang yang PT situ kan. Jadi dia itu mau masuk ke PT gitu, tapi dalam posisi gerbang itu belum kebuka gitu. Nah itu ngotot dia nyalain kita ya bro. Akhirnya kan si Akang ya bro, si Akang dia transfer duit 500.000. Waduh kata gua, kok jadi kita yang salah, kok jadi kita yang ganti rugi gitu ya bro. Padahal kan kita bener-bener ini jalur kita, dia yang nyebrang gitu ya. Nanti gua kasih unjuk ya bro, undang-undangnya gitu ya bro, buat pengguna jalan kendaraan motor. Nanti bisa kalian screenshot juga ya bro. Ada undang-undangannya. Kita sekarang lagi mau ke bengkelnya Mr. Motoshop. Jadi gua serahkan motor gua ke sini cuy. Soalnya apa ya? Soalnya spare partnya di situ mungkin ada. Rame banget anjir. Wah, rame kacau. Rame parah motor gua. Mana ya motor gua ya? Gue parkir sini aja ya. Mana motornya tek ai? Gak ada, oh itu dalam, motor aing di dalam sih. Oke kita lihat kondisi motor aing cuy, belum apa-apa cuy, belum diapain. Oke kita lanjut lagi nanti cuy. Gak tahu Bang Acong ada nggak ya?
kontak kak. Bro, aman. Ini Bang Acong mau datang. Waduh, ada tapi ini. Hah? Orang mobil nyebrang. Kita kenceng bertiga tapi yang dua dilewatin. Nah kita di ini dia masuk. Tapi ada ini WRT. Ada. Kalau ini kayaknya ngepres ya. Ngepres ya kali ya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Oke siap. Oke Besti, kita lanjut lagi cuy. Perjalanan kita menuju Bekasi cuy. Soalnya kita udah cek dan recheck tadi motor kita si Drogba cuy. Aduh keadaannya sangat tidak menyenangkan cuy. Jadi apa aja yang bakalan diganti ya bro? Tentunya pastinya dan bakalan diganti itu triple cam atasnya ini ya bro. Itu soalnya udah pecah. Jadi dua itu udah bakalan diganti pakai WR3 ya bro. Harganya itu sekitar 1.700.000. Nah, mamam no. Terus belum apa ya? Reflektor lampu depan itu yang paling parah ya cuy. Reflektor lampu depannya itu itu harganya 4 juta berapa ya, 4.700.000-an, bahkan ada yang 5 juta ya. Makanya kita dapat berapa harga yang termurah, nanti kita bakalan ambil yang murah ya. Kalau ngambil yang mahal ya sama aja lu bego. Untul sekali gue masih dongkol banget ya bro sama tuh bapak-bapak. Salahnya kita ngasih loh 500 ya bro. Harusnya itu dia yang ngasih pun kita coy. Soalnya jalur kita nih kayak ini aja nih jalur kita. Terus sebelah kanan kita ini motong gitu ya bro. Saya kan otomatis dia yang salah gitu ya bro. Aduh. Namanya pemotor itu munafik kalau nggak ngebut ya bro. Apalagi jalanan kosong gitu. Mau dia pelan, mau dia kenceng itu namanya musibah itu nggak ada yang tahu cuy. Kecuali tabrak banteng ya bro, tabrakan adu banteng gitu ya. Kali ini mah kita nggak salah ibaratnya, emang kuntul emang. Jadi gua udah cek ya bro, total itu mungkin set 5 jutaan ke atas ya bro. Belum ngepres pelek, ngepres apa segitiganya itu sama shocknya itu kita press ya bro. Udah berapa itu cuy. Belum bodinya yang kira-kiranya patah itu bakalan kita ganti. Waduh udah mau lebaran cuy. Gara-gara bapak sok ini bangke. Bapak-bapak bijak katanya. Bijak matanya. Gua keselnya dia bilang bukan masalah jatuh, bukan masalah jatuh. Pala kau, pala bapak kau. Kalau lu jatuh pala kamu pecah, itu bukan masalah. Kalau ngomong gak ada otaknya gitu ya bro. Kayaknya bos tapi kok nggak bijak namanya cuy. Bijak kayak gitu bukan kayak gitu. Dia masih mementingkan duit dan duit. Gue tahu orang kayak gitu tuh mata duitan cuy. Itu mobil pasti asuransi, nggak mungkin kalau nggak asuransi. Ngomongnya cash, nggak tahu sih ya bro. Ngomongnya cash, tapi ngutang tempat bosnya lah. Simpang siur cuy. Apalagi yang karyawannya itu cuy, nggak tahu apa-apa tapi apa ya, ikut campur gitu ya bro. Pada ngebacot semua satu RT, padahal nggak tahu, nggak ngelihat kejadiannya. Kita posisi nggak ngerekam, tapi dia disuruh buka rekaman CCTV-nya itu kayak gimana ya, kayak nggak mau gitu cuy, kayak nggak ngeladenin pas akan bilang kayak gitu. Ya udah buka CCTV ya bro.
nggak mau ngeladenin gitu, karena dia takut. Dia bilang gua nggak ngerem lah, ban gua sampai habis seret gitu ya bro. Ngerem gua itu udah kerasa banget, apalagi ABS cuy. Ngomongnya ABS harusnya bisa berhenti. Tuh nggak masuk ke tadi. Oke cuy, mungkin cukup sampai sini aja video kali ini, dan jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu gratis cuy. Semoga si Drogba cepat pulih ya bro, biar bisa konten lagi sama si Drogba. Soalnya kita mau lebaran ini ya bro. Mungkin 2 minggu sebelum lebaran gua bakalan pulang kampung, dan moga aja motor gua udah jadi gitu ya bro. Aduh kacau kalau belum jadi gitu ya. Oke, kita skip dulu cuy, kita akhiri aja deh sampai sini. Undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.